Hari ini kita akan belajar pembukaan Catalan langsung dari ahlinya. Siapa lagi kalau bukan Daniel Dubov. Berdasarkan data di Chess Games, Daniel Dubov hanya kalah 6 kali dari 62 game, sebuah rekor yang sangat baik. Di game ini, Daniel Dubov berhadapan dengan Grigori Oparin pada tahun 2016. Elo Dubov ketika itu masih 2648 dan Elo Oparin adalah 2621. Daniel Dubov memulai dengan D4, dibalas kuda F6, C4, dan E6. Grigori Oparin menunggu langkah kuda C3 untuk bermain Nimzo Indian. Namun, Daniel Dubov mengarahkan permainan menuju pembukaan Catalan, yaitu dengan langkah G3. Inilah ciri khas dari pembukaan Catalan, menciptakan gajah fianchetto di sayap raja. Grigori Oparin langsung mendorong D5, setelah itu gajah fianchetto. Putih dengan sengaja memberikan sebuah pion untuk hitam. Jika hitam makan pion, maka putih cukup akan melanjutkan pengembangan kuda ke petak F3. Apabila hitam bermain agresif dengan gajah B4, maka tantangan pertukaran gajah akan dimainkan setelah A5, menteri C1 menyerang pion. Jika B5 dipaksakan untuk menjaga pion, maka ada langkah A4. Apabila hitam memaksakan permainan dengan mendorong pion C6, maka pion makan pion. Dan setelah gajah makan gajah, kuda makan gajah. Posisi ini akan jauh memberikan keunggulan untuk putih. Oleh karena itu, di game sesungguhnya, Grigori Oparin tidak mengambil pion gratis. Dia memilih pengembangan gajah B4, skak. Tantangan pertukaran gajah dimainkan oleh Dubov, lalu gajah mundur. Langkah yang paling tepat. Di posisi ini, Dubov lanjut mengembangkan kuda F3. Selanjutnya, kedua pemain langsung rokade untuk mengamankan raja. Setelah itu, C6. Oparin memperkuat struktur pion. Daniel Dubov kemudian mengembangkan gajah ke petak F4, mengontrol petak E5. Di posisi ini, Oparin langsung menukar pion. Daniel Dubov lanjut mengembangkan kuda ke petak E5 menyerang pion, tetapi pion ini tidak dijaga oleh Oparin. Dia memilih pengembangan kuda ke petak D5 mengancam gajah. Daniel Dubov mengambil pion, membiarkan kuda makan gajah, setelah itu pion makan kuda. Dubov dengan sengaja menukar gajah petak gelapnya dengan kuda. Tujuannya adalah untuk membuka lajur G. Selanjutnya, Oparin mengembangkan kuda ke petak D7, lalu kuda B ke petak D2. Setelah kuda ke petak F6, E3 menjaga pion, lalu gajah D7 keluar. Selanjutnya benteng C1. Kuda ke petak D5 dibalas menteri B3, tekanan pada pion B. Setelah itu menteri menjaga pion. Sampai di posisi ini fase pembukaan telah selesai. Hitam maupun putih memiliki kedua benteng yang telah terhubung. Di posisi ini dibutuhkanlah kreativitas dalam permainan middle game. Daniel Dubov memulai inisiatif dengan membawa kuda ke petak E5 menekan gajah. Benteng F menjaga gajah, lalu kuda E4. Dubov memiliki sepasang kuda yang menekan pertahanan hitam. Gajah mundur ke petak E8, lalu gajah H3. Setelah itu, gajah mundur ke petak F8. Dubov menggeser raja ke petak H1, mengosongkan petak G1 untuk benteng. Kemudian, menteri E7 dengan tujuan untuk menjaga pion. Oparin akan mendorong F6 di langkah berikutnya untuk mengusir kuda. Setelah itu, sesuai dengan rencana, Dubov membawa benteng ke petak G1. Lalu, pion mengusir kuda, kuda mundur ke petak F3. Setelah itu gajah F7 dibalas dengan menteri C2. Di posisi ini,
Grigori Oparin menghindar dari shadowing benteng. Raja digeser ke petak H8. Setelah itu, Menteri E2 dan benteng A ke petak C8. Dubov memainkan langkah perlahan-lahan. A3, mencegah lompatan kuda ataupun menteri untuk menyerang. Dibalas A5. Setelah itu, kuda bermanuver ke petak G3, lalu menteri E8. Di posisi ini, Daniel Dubov langsung mendobrak dengan pion F5. Setelah pion makan pion, gajah makan pion, benteng terancam. Benteng menyingkir ke C7, lalu gajah ditarik mundur. Setelah G6, menteri D2. Grigori Oparin kemudian mendobrak dengan C5, dibalas dengan E4, kuda terancam. Kuda mundur E7, lalu menteri F4. Ancaman pada benteng dan juga pion. Oleh karena itu, benteng menjaga pion. Namun, dengan pion D5, benteng dipaksa untuk meninggalkan petak C6 dan bergeser ke petak B6. Ancaman pada pion. Daniel Dubov menggunakan kesempatan ini untuk makan pion. Langkah terbaik bagi Oparin di posisi ini adalah mengambil pion B2. Namun, Oparin lebih memilih untuk memainkan pukulan kombinasi kuda makan pion. Ancaman pada menteri dan juga benteng. Dubov mengambil kuda dengan benteng. Setelah gajah makan benteng, pion makan gajah. Sampai di posisi ini, Daniel Dubov unggul 1 perwira meskipun tidak punya benteng. Grigori Oparin lanjut mengambil pion dan Dubov memainkan gajah A2 menyerang benteng. Setelah benteng mundur ke petak D8, benteng E1, menteri terancam. Di posisi ini, menteri disingkirkan ke petak C6, lalu Daniel Dubov memainkan teknik interference. Benteng E6, menteri terancam, begitupun dengan pion F. Apabila gajah D6 menyerang balik menteri, ini akan dibalas dengan menteri makan pion skak. Setelah raja G8, benteng E8, double skakmat. Jika benteng ke petak D6, maka ini akan dibalas dengan benteng makan benteng. Setelah menteri makan benteng, menteri C4 mengancam skakmat. Kalaupun raja lari ke petak G7, maka kuda D4. Ada ancaman skakster di langkah selanjutnya. Apabila menteri mundur ke petak D7 untuk menjaga petak F5, ini akan dibalas dengan menteri ke-8 skak. Setelah raja H6, menteri makan gajah. Posisi ini adalah skakmat dalam 9 langkah. Oleh karena itu, Grigori Oparin terpaksa mengorbankan menterinya. Setelah itu, gajah makan menteri, benteng makan gajah, dan Dubov memainkan menteri C7, ancaman pada benteng dan pion. Oparin masih mencoba dengan benteng D1 skak. Raja lari ke petak G2, dan sampai di sini Oparin menyerah. Bagaimanapun juga, dia kalah kualitas.